teman-teman semuanya. Iya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk dapat hadir di kelas ruangan B2 hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi kami mengenai konsep dan klasifikasi dari interaksi sosial dan kelompok sosial. Saya sebagai moderator menghayati bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Saya Messi Fauzia. saya Restu Lestari. Saya Fizul Alam. Baik. Baik, kami akan mulai materi kami. Yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Ala. Pada Ala, silakan. Latar belakang interaksi dan kelompok sosial merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial dan sifat dasar tersebut dimiliki oleh setiap individu untuk mencari juga menikmati kebersamaan dengan individu lainnya. Dasar pernyataan inilah kami melakukan identifikasi, menjelaskan konsep, memberikan contoh kasus dan dampak serta inflasi interaksi sosial dan kelompok sosial tersebut dalam masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pak Hali, pertama ada pemilihan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Kedua, terdapat bonus, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi ataupun mengubah kehidupan individu lainnya. Tiga, ada pendapat dari Walgito, yaitu hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Jenis dan contoh interaksi sosial. Pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dilakukan. Kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh yang menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Terakhir, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya antara kelompok TNI dan kelompok polisi yang melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerah mereka. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Selanjutnya ada klasifikasi bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada individu bertentangan dengan lingkungan. Contohnya penduduk. Yang kedua, individu memanfaatkan lingkungan. Contohnya kegiatan ekonomi lokal. Yang ketiga, individu berpartisipasi dalam lingkungan. Contohnya ikut dalam pengurusan suatu organisasi. Yang keempat, individu menyesuaikan dengan lingkungan. Contohnya seorang petani menyesuaikan waktu panen dengan musim hujan. Selanjutnya ada pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan tujuan, pendapat, dan minat dari anggota kelompok tersebut. Lalu ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, adanya motivasi dan dorongan minat yang sama. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Yang ketiga, adanya akibat dari interaksi yang
Selanjutnya ada klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan atas cara terbentuknya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu kelompok semu adalah kelompok yang terbentuk tanpa adanya interaksi langsung atau hubungan yang nyata antara anggotanya. Contohnya kerumunan, massa, dan publik. Yang kedua, kelompok nyata adalah kelompok sosial yang terbentuk melalui interaksi langsung antara anggotanya. Contohnya keluarga, pertemanan, dan organisasi. Yang selanjutnya berdasarkan kualitas hubungan antara anggotanya, terbagi lagi menjadi 2. Pertama, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai dengan hubungan yang erat, personal, dan langsung antar anggotanya. Contohnya keluarga, teman dekat, atau komunitas kecil. Yang kedua, ada kelompok sekunder adalah kelompok sosial dengan hubungan yang lebih formal, impersonal, dan seringkali berdasarkan tujuan tertentu. Contohnya lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, partai politik, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, paguyuban adalah jenis kelompok sosial yang memiliki ikatan antar anggota yang erat, bersifat personal, dan seringkali didasarkan pada hubungan emosional, keakraban, serta rasa saling percaya. Contohnya itu keluarga, RT RW, dan kelompok arisan. Yang kedua, patungbayan adalah jenis kelompok sosial yang memiliki ikatan antar anggotanya yang longgar, bersifat formal dan lebih rasional. Contohnya itu perusahaan, organisasi, sekolah, atau universitas. Yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, terbagi juga menjadi 2. Pertama, kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan memiliki struktur organisasi yang jelas, aturan tertulis, dan hierarki. Contohnya itu militer, kepolisian, pemerintah, sekolah, atau universitas. Yang kedua, ada kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa struktur organisasi formal atau aturan tertulis. Contohnya kelompok bermain, kelompok belajar, dan kelompok kerja. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Andri. Interaksi sosial terus memberikan dampak kepada masyarakat. Dampaknya dibagi 2, yaitu positif juga dampak negatif. Dampak positif interaksi sosial itu antara lain mempererat hubungan antar manusia, bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, bisa membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik. Dampak negatifnya yaitu pertentangan ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menetapkan melawan ancaman atau kekerasan. Dampak positif terhadap masyarakat, dampak positif kelompok sosial kepada masyarakat yaitu memberi kebutuhan, yaitu kelompok sosial dibentuk agar anggotanya bisa bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada juga menjaga kebutuhan kelompok sosial atau menjaga kebutuhan masyarakat yang terlibat, juga mempengaruhi kepribadian kelompok sosial atau mempengaruhi perubahan dan kepribadian, memberikan peran penting dalam proses sosialisasi seseorang. Juga mewadai interaksi kelompok sosial, mewadai interaksi anggotanya, dan mendapatkan solusi. Kelompok sosial dapat menjadi tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Juga ada dampak negatif kelompok sosial terhadap masyarakat, yaitu stigma sosial. Individu atau kelompok yang mengalami hubungan sosial negatif dapat mengalami stigma sosial atau stereotip negatif dari masyarakat. Stigma ini dapat menyebabkan pengecualian sosial, penolakan, atau bahkan kekerasan. Juga ada sulit membangun kepercayaan. Dinamika sosial yang cepat dan banyaknya akses informasi dapat membuat sulit membangun kepercayaan masyarakat. Ada eksklusivisme. Eksklusivisme adalah anggapan bahwa kepentingan kelompoknya adalah hal yang paling utama. Hal ini dapat membuat individu cenderung tertutup pada dunia luar dan sulit terpengaruh budaya lain. Ada juga konflik internal. Eksklusivisme dapat menyebabkan konflik internal dalam kelompok sehingga dapat memecah belah persatuan dalam kelompok tersebut. Kesimpulan dari materi yang dipaparkan hari ini adalah interaksi sosial dan kelompok sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di masyarakat berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan untuk mencari keuntungan.
Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial lebih baik selama dia selalu mengasah kemampuan interaksi sosial. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang berbeda dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Nah, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai konsep dan klasifikasi dari interaksi sosial dan kelompok sosial. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Kami membuka 3 sesi tanya jawab. Terima kasih. Mengenai dampak interaksi sosial yang dampak negatif itu kalian paparkan ketika individu atau kelompok bisa memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan, telah dijelaskan lebih lanjut atau bahkan menjadi Baik, izin teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sabrina Sulekabesa dari kelompok 7. Izin saya ingin tanya, tadi dikatakan bahwa ada pembunuh dari kelompok sosial yaitu eksklusivisme yang dimana membuat individu cenderung tertutup pada dunia luar dan sulit terpengaruh budaya lain. Menurut dari kelompok kalian, bagaimana solusi untuk mengatasi eksklusivisme? Sekian, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, izin teman-teman semuanya, saya Denisa Putri dari kelompok 9. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja dampak positif dan dampak negatifnya teknologi terhadap interaksi sosial? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami beberapa saat untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Bapak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saya. Pertama akan dijawab oleh Ala. Jelas, saya akan menjawab pertanyaan dari Leva kelompok 1, yaitu jelaskan dampak negatif dan berikan contohnya. Dampak negatif tadi dari interaksi sosial yaitu ketika individu ataupun kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan menggunakan ancaman atau kekerasan. Hal ini dikenal sebagai konflik kekerasan. Konflik semacam ini terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau tujuan antara dua pihak, di mana salah satu atau keduanya menggunakan cara yang mengarah pada ancaman fisik atau tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contohnya, ketika suatu kelompok masyarakat tidak puas dengan kebijakan pemerintah, mereka mungkin melakukan demonstrasi yang awalnya damai, namun ketika mereka tidak ekonomi, demo dapat berujung pada bentrokan fisik dengan pihak lawan. Sama-sama. Terima kasih kepada saya berikutnya telah memberikan pertanyaan terkait bagaimana pandangan kami serta cara kami mengatasi dampak eksklusivisme. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Jadi dalam mengatasi dampak eksklusivisme adalah mencoba untuk tetap berbaur dengan yang memiliki perbedaan pendapat, jaga persatuan, menghargai pendapat orang lain, juga tidak menjadi pendapat orang lain. Tapi juga kita mampu memberi pengaruh kepada kelompok eksklusivisme
untuk terus melakukan perubahan diri. Seperti coba untuk proaktif mengajak mereka mengobrol, jangan menjauhi mereka, atau bisa dilakukan dengan silaturahmi ke rumah mereka atau menjauhi mereka saat di kelas sakit. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yesus. Dampak positif dan negatif teknologi pada interaksi sosial. Yang pertama, kita akan bahas dampak positif teknologi pada interaksi sosial. Itu ada yang pertama, kemudahan komunikasi. Dengan teknologi kita dapat berhubungan dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang kedua, ada penguatan hubungan. Kita bisa berbagi pengalaman dan hubungan emosional. Berikutnya, dampak negatif dari teknologi pada interaksi sosial. Yang pertama, ada kecenderungan isolasi. Itu seperti kurangnya interaksi tatap muka dan isolasi sosial yang menyebabkan perasaan sendirian. Berikutnya, ada pengaruh pada kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, juga cyberbullying. Karena teknologi juga memfasilitasi perilaku negatif seperti cyberbullying yang dapat memberikan dampak serius pada kesehatan mental seperti ini. Terima kasih.